Nanti bakal ada saudara-saudaraku itu, kelompok-kelompok dari orang Islam itu yang dihalau dari telaga. Sebagaimana onta tersesat itu dihalau dari telaga. Jadi orang kalau punya onta, dia mau kasih minum ke telaga, terus ada onta orang lain datang, itu diusir. Karena bukan tempat dia ini. Diusirlah karena telaganya onta itu. Akan terjadi itu. Dan ketika dihalau, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unadihim ala haluma." Ketika mereka diusir, Rasul tahu tuh ada bekas wudhu tuh. Mereka orang-orang Islam. Nabi memanggil mereka, "Ayo ke sini," kata dia. Dan dalam riwayat lain Rasul mengatakan, umatku mereka. Apa kata fayuqal, para malaikat mengatakan kepada Nabi, "Innahum qad baddalu ba'da." Mereka telah merubah setelah engkau meninggal. Agama Nabi sudah dirubah dengan mereka. Maka Rasul SAW mengatakan, suhqan, jauhlah. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan salah satu bahaya bid'ah itu, kita bisa dihalau dari telaga Rasul SAW. Iya, kita wudhu, ada bekas wudhu, kita sholat, tapi ternyata kita membuat ajaran selain ajaran Rasul SAW. Kita membuat agama baru, kita tambah agama Rasul SAW dengan dalih kan baik. Dalihnya itu kan baik. Ini kan baik. Jadi ada hadis lain yang berbunyi akan datang orang-orang yang aku kenal ke Haud. Mereka datang. Lalu mereka ditarik oleh malaikat, dimasukkan, mau dilempar ke api neraka. Kata Nabi SAW, "Ya Allah, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku. Aku mengenal mereka nih. Pernah beriman padaku." Kata para malaikat, Allah menjawab, ya, melalui malaikat, maka malaikat berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu." Ya. Dalam riwayat lain, engkau tidak tahu apa yang mereka telah rubah dari ajaranmu. Maka kata Nabi SAW, suhqan, kecelakaan dan kebinasaan. Siapa yang mengubah ajaran yang sudah aku ajarkan sepeninggalku. Ya, seperti banyak orang sekarang, subhanallah, kalau diingatkan, jangan, Rasulullah tidak buat, enggak apa-apa. Ya sudah, enggak apa-apa, terserah. Tanggung jawab loh. Gitu kan. Enggak mau dinasihatin, tetap mengotot. Oh, ini garis keras lah, ini wahabi lah, ini apalah. Oke lah, terserah, buat saja. Gitu kan. Yang penting kita sudah sampaikan. Gitu kan. Tapi seperti itu, subhanallah, orang tidak mau diingatkan. Padahal ini hadis jelas. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim masalah ini. Orang yang mengubah ajaran Nabi SAW akan ditolak oleh Nabi, ditolak oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menuju ke Haud. Bahwa Nabi SAW menyebutkan di hari kiamat nanti ada orang-orang yang dihalangi untuk masuk ke dalam telaga beliau. Yang sebagian mereka, kata Nabi SAW, saya kenal mereka. Begitu saya ingin membawa mereka ke dalam telagaku Haud, maka dilarang. Mereka dilarang untuk masuk ke dalamnya. Aku pun berkata, ya Allah, mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku. Dalam sebuah riwayat yang lain, mereka adalah sahabatku. Mereka adalah sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu, mereka telah mengubah-ubah agamamu setelah engkau meninggal. Maka Nabi pun berkata, suhqan liman baddala wa ghayyar. Celaka atau menjauhlah orang-orang yang telah mengubah, mengada-adakan perkara baru dalam agamaku. Adapun yang tidak datang ditolak, bukan Nabi yang menolak, tapi ada malaikat yang menolak mereka. Jadi Rasulullah SAW menunggu, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian, aku lebih dahulu di telaga, di padang mahsyar. Ya, Nabi menunggu umatnya yang kehausan di bawah terik matahari untuk minum dari telaga Nabi SAW. Tiba-tiba ada orang yang Nabi kenal, Nabi sudah tunggu, ternyata mereka diusir. Maka Nabi berkata, ummati. Dalam riwayat usayhibi. Ya Rasul, ya Allah itu umatku. Ya Allah itu sahabat-sahabatku. Maka malaikat berkata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah meninggalnya engkau. Innahu qad ghayyaru wa baddalu. Sungguhnya mereka telah merubah ajaranmu dan telah mengganti ajaranmu. Ya. Jadi siapakah yang tertolak dari telaga Nabi SAW? Di antaranya orang-orang yang murtad. Ya. Di antaranya kata para ulama, orang yang merubah ajaran Nabi, yang melakukan bid'ah-bid'ah yang besar seperti bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah dan yang lainnya. Ya. Ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi, yaitu yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah akidah yang benar-benar anggap merubah
ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak puas dengan ajaran Nabi. Mereka mengadakan apa? Perubahan. Ya. Atau ajaran Nabi tidak sesuai dengan logika mereka, maka mereka tidak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bertanya?